warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar contoh soal dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada dua buah bola yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas tali kawat seperti pada gambar. Nah, bila massa bola P dan Q masing-masing 600 gram dan 400 gram, maka momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB adalah, berarti dalam soal ini diketahui massa P di sini adalah 600 gram. Jangan lupa teman-teman ubah ke kilogram, jadi 0,6 kilo. Kemudian ada massa Q di sini 400 gram. Nah, diubah ke kilogram jadi 0,4 kilogram. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jarak RP sebesar 20 cm. Atau kalau kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Dan terakhir ada RQ di sini 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan dalam soal di sini adalah momen inersia kedua bola. Berarti kita tulis di sini adalah sigma I. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa rumus momen inersia adalah I sama dengan mr kuadrat. Karena di sini ada dua jenis bola, ya, berarti momen inersianya nanti ada dua. Jadi kita tulis di sini adalah sigma, yaitu penjumlahan ya antara I1 dengan I2. Jadi di sini teman-teman kita bisa tulis sigma mr kuadrat gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kalau kita jabarkan jadi mp dikali dengan rp kuadrat ditambah mq dikali dengan rq kuadrat. Nah teman-teman tinggal masukkan di sini angkanya, berarti mp di sini adalah 0,6 ya, kemudian rp di sini 0,2 kuadrat ditambah mq di sini 0,4, kemudian ada rq di sini 0,5 kuadrat. Nah, teman-teman tinggal hitung ya. Di sini 0,6 dikali dengan 0,04, kemudian ditambah 0,4 dikali dengan 0,25. Betul ya? Maka di sini teman-teman dapatkan hasilnya 0,024 ditambah 0,1. Nah, nanti hasil akhirnya sigma I-nya adalah 0,124. Satuannya adalah kilogram meter persegi. Nomor 2. Ada seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Nah, berapakah kecepatan sudut akhir? Teman-teman, di sini adalah konsep dari momentum sudut. Kalau dalam soal, di sini diketahui ada R ya. R1 di sini saat keadaan tangan terentang ya sepanjang 150 cm. Nah, teman-teman bisa ubah ke meter ya. Jadi 1,5 meter. Kemudian kecepatan sudut saat tangan terentang atau omega yang pertama di sini adalah 10 radian per sekon. Kemudian keadaan kedua saat tangannya dilipat ya, di sini R-nya adalah 75 cm atau 0,75 meter teman-teman ya. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan sudut akhir ya saat tangannya dilipat. Kira-kira berapa kecepatan sudutnya? Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa rumus dari konsep hukum kekekalan momentum sudut di sini adalah L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega
2. Nah, di sini teman-teman belum diketahui I-nya, momen inersianya. Jadi kita bisa cari teman-teman ya, bisa kita jabarkan rumusnya jadi mR1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan mR2 kuadrat dikali dengan omega 2. Nah, teman-teman di sini karena M-nya sama ya, karena tidak diketahui di soal bisa kita coret teman-teman. Jadi rumusnya hanya sisa R1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan R2 kuadrat dikali omega 2. Oke, di sini teman-teman kita jabarkan angkanya R1 di sini kita dapat 1,5 kuadrat. Kemudian omega 1-nya adalah 10. Nah, kemudian R2 kuadratnya adalah 0,75 kuadrat dikali dengan omega 2. Nah, di sini teman-teman dapatkan hasilnya adalah 2,25 dikali dengan 10 ya teman-teman ya. Kemudian 0,75 kuadrat adalah 0,5625 omega 2. Nah, di sini teman-teman bisa kali ya. 22,5 sama dengan 0,5625 dikali dengan omega 2. Maka omega 2 adalah 22,5 dibagi dengan 0,5625. Maka nilai omega 2-nya adalah 40 radian per sekon. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman ya. Di sini tentang momen gaya. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada batang, kemudian ada gaya pada titik A, titik B, dan titik C. Jika masa batang diabaikan, hitung momen gaya terhadap B. Oke, teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya. Rumus momen gaya di sini adalah torsi ya, sama dengan F dikali dengan R. Karena gayanya banyak, maka di sini kita taruh sigma ya. Jadi sigma torsi sama dengan F dikali dengan R. Nah, teman-teman, karena di titik B ini sebagai poros, berarti yang kita hitung hanya gaya pada titik A dan gaya pada titik C. Sekarang kita jabarkan. Nah, di sini saya memakai konsep bahwa jika kita searah jarum jam ya, berarti gayanya bernilai negatif, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau dia berlawanan arah jarum jam, gayanya akan bernilai positif. Nah, kita memakai syarat itu ya. Sekarang kita lihat gaya di titik A ya. Di sini arah gayanya ke atas. Kemudian kita arahkan ke titik B yang sebagai porosnya, berarti ke arah kanan. Nah, karena ke arah kanan ini adalah searah jarum jam, maka kita anggap arahnya adalah negatif. Maka kita tulis di sini sigma torsi sama dengan minus FA dikali dengan RA. Gitu, teman-teman. Kemudian gaya pada C kita arahkan nih ke titik B. Nah, arahnya juga searah jarum jam. Berarti yang C ini gayanya juga bernilai negatif. Maka kita tulis juga di sini negatif FC dikali dengan RC. Karena dia punya sudut, maka kita tambahkan dengan sin theta. Seperti itu. Nah, teman-teman tinggal masukkan angkanya di sini. Sigma torsi sama dengan minus 100. Nah, RA-nya di sini masih 4 cm ya, teman-teman ya. Jangan lupa diubah ke meter. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Atau 0,04. Di sini bisa kita tulis ya. 0,04 ya, boleh ya. Kemudian dikurang dengan FC-nya di situ 40, teman-teman. RC-nya juga sama 4 cm ya. Menuju B, maka di sini juga sama 0,04. Nah, di sini sinnya adalah sin 30 derajat. Oke, di sini kita lanjutkan, maka sigma torsi sama dengan minus 4 dikurang 40 dikali 0,04. Hasilnya adalah 1,6 ya, teman-teman ya. 1,6 dikali dengan setengah ya. Jadi sigma torsi di sini adalah minus 4
dikurang dengan 0,8 teman-teman, maka hasil sigma torsinya adalah minus 4,8. Satuannya adalah Newton meter. Nah, hasil momen gayanya teman-teman di sini adalah 4,8. Tanda minus ini menandakan arah ya. Berarti arahnya searah jarum jam. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4,8 Newton meter. Nomor 4. Nah, perhatikan sistem pada gambar di atas. Nah, tugas kalian adalah menentukan berapa besarnya nilai T1 dan T2. Oke, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, kita bisa menggunakan aturan sinus ya teman-teman ya. Di sini coba saya gambarkan contoh diagram ya teman-teman ya. Nah, anggap ini adalah T1 teman-teman. Kemudian ini adalah T2 dan ini adalah T3. Nah, untuk sudutnya teman-teman di sini alfa 1 itu berseberangan ya dengan T1 ya. Kemudian untuk T2 sudut alfa 2-nya di sini. Jadi cari yang berseberangan ya teman-teman ya. Kemudian T3 berarti alfa 3-nya di sini. Nah, sesuai dengan diagram yang saya gambarkan, nanti rumusnya menjadi seperti ini. T1 per sin alfa 1 ya sama dengan T2 per sin alfa 2 sama dengan T3 per sin alfa 3. Nah, ini rumusnya. Nah, dari rumus ini kita bisa menghitung nih soal nomor 4. Nah, di sini karena yang sudah diketahui adalah T3 ya. T3 di sini. T3 itu sama dengan F3 ya atau sama dengan W3. Artinya apa? Di sini bisa kita cari menggunakan gaya berat. W sama dengan M dikali G. Ya, maka di sini W3-nya ya itu sama dengan 10 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 100 Newton. Oke. Karena di sini yang diketahui hanya T3, kita buat perbandingan ya antara T1 sin alfa 1 sama dengan T3 sin alfa 3. Ini untuk mencari T1 ya teman-teman ya. Maka untuk T1 di sini ditanya sin alfa 1 yang mana? Berarti sin alfa 1 adalah yang 120 derajat. Maka sini kita tulis sin 120 derajat. T3-nya ya sudah diketahui. Kemudian sin alfa 3. Sin alfa 3-nya yang mana? Berarti yang 90 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Maka di sini T1 per sin 120 itu adalah setengah akar 3 teman-teman ya. Setengah akar 3 itu sama dengan T3-nya tadi 100 dibagi dengan sin 90 adalah 1. Maka teman-teman tinggal kali silang ya. Maka T1 sama dengan 50 akar 3 satuannya adalah Newton. Nah, untuk mencari T2, teman-teman bisa pakai perbandingan antara T1 dengan T2 atau T2 dengan T3. Di sini saya mengambil yang mudah, itu menggunakan perbandingan antara T2 dengan T3. Maka di sini T2 per sin alfa 2 ya sama dengan T3 per sin alfa 3. Nah, T2 yang ditanya, maka sin alfa 2 adalah yang ini ya, 150 derajat. Ya, 150 derajat. Sama dengan T3 per sin 90. Maka T2 yang ditanya, sin 150 itu adalah setengah ya teman-teman. Sama dengan 100 dibagi dengan 1. Teman-teman tinggal kali silang, maka nilai T2 itu sama dengan 50 Newton. Seperti itu. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu teman-teman ya untuk memahami soal-soal tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.